Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Setelah kita sama-sama menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat subuh berjamaah, mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan adalah salah satu ketaatan dari sekian ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat berjamaah tentunya yang sangat menentukan sempurna atau tidaknya adalah yang pertama tentunya sikap seorang makmum di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ada larangan yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita makmum di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Yang pertama adalah kita dilarang untuk membuat atau membuat shaf sebelum imam menuju ke tempat sholat. Hukumnya makruh kata para ulama ketika kita lebih dulu untuk berdiri menyusun shaf sementara imam belum berhadir di tempat sholatnya. Karena terkadang sebahagian orang-orang yang sholat dia sudah melihat detik-detik iqamah itu sudah selesai, mulailah sebahagian orang itu menyusun shaf. Dan ini terlarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat untuk menuju tempat sholat beliau. Kita tahu rumah Rasulullah itu di samping Masjid Nabawi. Setiap Nabi keluar dari rumah beliau langsung menuju ke tempat sholat. Satu hari ketika itu Nabi SAW terlambat untuk menuju tempat sholat. Sebahagian sahabat yang punya kebiasaan ini waktunya mengerjakan sholat, mereka sudah menyusun berdiri, menyusun shaf. Barulah Nabi kemudian masuk dan melihat para sahabat ternyata sudah berdiri menyusun shaf. Maka Rasul SAW berkata kepada para sahabat, "Fala taqumu hatta tarawni." Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, engkau jangan berdiri dulu, kalian jangan berdiri dulu sampai kalian benar-benar melihat aku ini hadir di tempat ini, kata Rasulullah. Dan Bilal ibn Rabah kemudian berkata, saya tidak pernah iqamah, kata Bilal, kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqimu huwal musyir. Orang yang iqamah itulah orang yang diperintahkan seorang imam. Ini dalil kata para ulama bahwasanya kita makmum jamaah tidak ideal untuk menyusun shaf walaupun mohon maaf waktu iqamah itu sudah habis. Karena yang menentukan terjadinya salat berjamaah adalah seorang imam yang dia menuju ke tempat salat. Bukan waktu yang artinya ada untuk durasi antara adzan dan iqamah. Waktu yang hari ini ada di sebahagian masjid-masjid kita yang dia punya durasi antara adzan dan iqamah, ini hanya waktu untuk membantu kita apakah kita punya kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah atau tidak. Dia bukan menentukan harus terjadi iqamah. Yang menentukan terjadinya iqamah itu adalah atas perintah seorang imam.
Kapanpun imam siap untuk melaksanakan sholat berjamaah dan dia lihat sudah keadaannya mayoritas jamaah sudah selesai melaksanakan sholat sunnah misalnya, kemudian imam berjalan menuju tempat sholat, di saat itulah makmum atau jamaah mulai menyusun shaf. Oleh karena itu kita tahu bahwasanya perintah imam untuk menyusun shaf itu bisa di dua keadaan. Keadaan yang pertama sebelum iqamah, keadaan yang kedua setelah iqamah. Tidak sebuah kelaziman, tidak sebuah keharusan setelah iqamah imam itu baru misalnya memerintah kepada makmum untuk menyusun shaf. Dia bisa melakukannya sebelum iqamah ataupun setelah iqamah. Yang jelas hasilnya adalah sebelum takbiratul ihram, keadaan makmum, keadaan shaf itu sudah rapi dan rapat dan lurus sesuai apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mutlak harus sebelum iqamah dan tidak mutlak harus setelah iqamah. Bahkan mungkin di beberapa keadaan sebelum dan setelah itu diperlukan. Sebelum iqamah dan setelah iqamah itu pun diperlukan untuk merapikan dan meluruskan shaf. Jadi sekali lagi hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam salat berjamaah adalah tidak ideal bagi kita untuk menyusun shaf lebih dulu sementara imam belum berhadir di tempat sholat. Kalau imam sudah berhadir ke tempat sholat, kita berdiri menyusun shaf. Kemudian yang kedua yang dititik beratkan oleh para ulama ketika kita melaksanakan salat berjamaah adalah makmum atau jamaah ketika imam sudah memulai dengan takbiratul ihram, maka segera untuk bertakbiratul ihram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kabbaru fakabbiru." Kapanpun imam sudah bertakbiratul ihram kata Rasulullah, maka segeralah kalian bertakbir. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Di dalam ilmu bahasa Arab, setiap kata kerja yang dimulai dengan huruf fa, maka ini perbuatan diperintahkan segera dan hampir tanpa ada jeda. Kata Rasul, idza kabbara fakabbiru, ada huruf fa. Kalau imam takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Di dalam ilmu bahasa Arab, ya orang belajar bahasa Arab insya Allah ngerti. Dalam ilmu nahwu, setiap kata kerja di dalam bahasa Arab yang sebelumnya dimulai dengan huruf fa, maka perbuatan tersebut segera dan tanpa jeda. Kata Rasul, idza kabbara fakabbiru, ada huruf fa. Kalau imam bertakbir, maka segera kalian bertakbir. Jadi perintah Rasul kalau imam sudah Allah Akbar, ya sudah kita segera mengucapkan kalimat Allah Akbar. Karena fungsi iqamah, setelah iqamah dikumandangkan, kita sudah siap untuk melaksanakan sholat. Makanya iqamah itu sebenarnya difungsikan untuk orang-orang yang sudah hadir di dalam masjid, orang-orang yang sudah hadir di dalam mushola tadi. Jadi iqamah sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang ada di dalam. Sementara adzan itu diperuntukkan untuk seluruh kaum muslimin. Iqamah dikumandangkan ini menunjukkan sebentar lagi salat akan dilaksanakan. Maka selesai iqamah itu imam misalnya, walaupun dia ingin merapikan dan meluruskan shaf, selesai dia takbir, maka perintah Rasul kepada makmum fakabbiru, segera bertakbir. Dan ini dalil kata para ulama sesungguhnya antara takbirnya imam dengan takbirnya makmum tidak ada amalan-amalan khusus, tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada apapun yang kita baca sebelum kita bertakbir. Kalau kita sudah dapatkan imam Allah Akbar, ya sudah kita ucapkan kalimat Allah Akbar.
Kalau kita sudah mendengar imam sudah mengucapkan kalimat takbir, maka tidak ada bacaan apapun yang dibaca oleh seorang makmum sebelum dia bertakbir. Karena an-niyatu hiya fil qalb. Karena yang namanya niat itu di dalam hati, tidak perlu untuk dilafadzkan, tidak perlu untuk diucapkan. Kalau imam sudah Allah Akbar, ya sudah Allah Akbar. Tidak ada bacaan apapun. Sampai mohon maaf, mayoritas ulama bahkan berdebat berkaitan dengan ucapan yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin sebelum dia bertakbiratul ihram. Kita tahu sebahagian kita punya kebiasaan dan ini diperdebatkan oleh para ulama. Sebahagian kita mungkin punya kebiasaan sebelum kita bertakbir kita ucapkan kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru Allahu Akbar. Atau sebahagian kita mungkin punya kebiasaan sebelum takbiratul ihram kita mungkin melafadzkan kalimat basmalah, bismillah, Allahu Akbar. Atau sebagian kita mungkin sebelum takbir kita mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, kemudian Allahu Akbar. Nah, bacaan apapun yang dihadirkan sebelum takbiratul ihram, mohon maaf faktanya tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Maka disinilah terjadi perdebatan pendapat para ulama. Apakah ucapan bismillah, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau ucapan apapun yang kadang dijadikan kebiasaan oleh sebagian kaum muslimin sebelum takbiratul ihram, boleh atau tidak untuk diucapkan. Kalau bicara sunnah, tidak ada sunnah. Kalau bicara praktek Nabi, Nabi tidak pernah mempraktekkan. Sebelum takbir Allah Akbar, tidak ada kalimat apapun yang dilafadzkan dan diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perdebatan pendapat para ulama, kalimat basmalah, istighfar, isti'adzah atau kalimat apapun yang dihadirkan sebelum takbiratul ihram, permasalahannya adalah apakah boleh atau tidak. Dia tidak bicara apakah ini sunnah atau tidak. Karena bicara sunnah atau tidak kita perlu dalil, dan faktanya tidak ada dalil. Ulama hanya berdebat apakah boleh sebelum Allah Akbar bismillah dulu, bismillah, Allahu Akbar. Ulama berselisih apakah sebelum bertakbiratul ihram kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu Akbar. Ini diperdebatkan apakah ini boleh atau tidak. Sekali lagi dia bukan sunnah. Karena kalau bicara sunnah harus mendatangkan praktek perbuatan sabda yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang menyatakan tidak perlu untuk mengucapkan kalimat tadi. Kenapa? Tidak dipraktekkan dan diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang yang mengambil pendapat untuk memperbolehkan, mereka berdalil tidak ada larangan ucapan kalimat tersebut. Tidak ada larangan dari ucapan kalimat tersebut. Sebagaimana juga tidak ada larangan pembicaraan apapun yang diperbincangkan sebelum takbiratul ihram. Kita kan sebelum Allah Akbar hendak berpanggil kayak apa boleh. Kita sebelum Allah Akbar kita berbicara dengan saudara kita, kawan kita di samping, itu boleh. Kalau pembicaraan kita dengan teman kita itu boleh, ini menurut pendapat yang memperbolehkan. Maka apalagi hanya kalimat bismillah, apalagi kalimat isti'adzah, apalagi kalimat astagfirullah misalnya. Kalau bepanditan kawan-kawan yang dihiga aja boleh sebelum takbiratul ihram, apalagi hanya bismillah, apalagi hanya istighfar dan yang lainnya. Terlebih ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, dari celah itulah sebahagian ulama akhirnya memperbolehkan ucapan-ucapan tadi. Namun ini pun dibantah oleh para ulama. Kalau dalilnya adalah pembicaraan dunia itu diperbolehkan, kemudian melegalkan secara hukum kalimat istighfar, kalimat basmalah dan kalimat yang lain sebelum takbiratul ihram, maka kata pendapat yang tidak memperbolehkan, perkara-perkara dunia yang kita perbolehkan sebelum takbiratul ihram itu umum, bukan perkara-perkara khusus. Sementara kalimat basmalah, istighfar, isti'adzah dan yang lainnya itu perkara-perkara khusus, yaitu dilakukan setiap 5 waktu sholat.
Tapi kalau pembicaraan kita dengan kawan kita tidak mutlak dan tidak terus-menerus di 5 waktu sholat. Misalnya ketika kita sholat di samping kita ada kawan kita, kemudian kita berpandiran, ya Pak Akbar, sehat aja lah, sehat dia sendiri. Kemudian Allahu Akbar. Apakah dilarang? Tidak. Nah, dari pendapat yang memperbolehkan bismillah, istighfar, isti'adzah, mereka berdalil dengan dalil pembicaraan dunia saja boleh, apalagi pembicaraan sebagaimana yang disebutkan tadi. Namun ini pun dibantah, karena pembicaraan dunia itu sifatnya tidak setiap 5 waktu sholat. Karena kita mungkin setiap 5 waktu sholat, setiap hendak sembahyang subuh, berpandir lambung 3, siapa sehat di sini, Allahu Akbar. Zuhur pulang kayak itu pulang, siapa pian sehat, Allahu Akbar. Asar yang kayak itu lagi, siapa pian sehat, Allahu Akbar. Bismillah, istighfar, isti'adzah itu setiap 5 waktu sholat. Melekatkan kalimat ini di 5 waktu sholat ini problem, kata para ulama. Kenapa? Membuat hukum baru, membuat satu kebiasaan yang dia berkaitan dengan salah satu bentuk ibadah, dan itu terus dilakukan padahal itu tidak ada dalil. Maka yang dikhawatirkan adalah 2-3 generasi setelah kita akan menganggap itu sunnah. Kenapa ikan berbismillah sebelum takbir? Kai ulun bahari gaya ini ya. Tidak lagi berdalil dengan apakah itu dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. 3 generasi kita mungkin akan mengatakan, kenapa sebelum takbir astagfirullah dulu? Orang bahari nak kai ini ya. Padahal kalau hendak bahari lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak praktekkan perbuatan tadi. Lihat sampai di situ ulama mengupas berkaitan dengan sebelum takbiratul ihram. Namun apapun itu kita maklum, memang ulama berbeda pendapat. Hendak takbiratul ihram sebelum bismillah, hendak isti'adzah, atau mungkin dia membaca kalimat istighfar. Memang sebahagian ulama mengambil pendapat tadi. Namun faktanya menyebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah praktekkan. Faktanya Nabi tidak pernah bersabda. Faktanya Rasul menyebutkan idza kabbara fakabbiru, kalau imam sudah takbir maka segera kalian bertakbir. Dan sekali lagi dalam tatanan ilmu bahasa Arab, setiap kata kerja yang dimulai dengan huruf fa maka ini menunjukkan perbuatan segera dan tanpa jeda. Ini menunjukkan perbuatan itu langsung tanpa ada jeda. Kemudian yang juga dititik beratkan oleh para ulama berkaitan dengan salat berjamaah adalah kelaziman makmum, keharusan makmum itu mengikuti gerakan imam. Keharusan makmum itu mengikuti gerakan imam. Dan yang diikuti itu hanya rukun dari rukun-rukun salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fasnau kama sana'al imam fala tansarif hatta yaltafit." Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, kerjakan apapun yang dikerjakan imam selama itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Jadi yang diperintahkan untuk mengikuti gerakan imam itu hanya rukun dari rukun-rukun salat. Di antara rukun salat adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal itu kewajiban bukan rukun. Tapi tasyahud akhir itu rukun dari rukun-rukun salat. Artinya kalau imam salat subuhnya duduknya posisinya tawarruk, maka keharusan makmum duduknya harus tawarruk, bukan iftirash. Benar iftirash itu diperdebatkan oleh para ulama ketika salat dikerjakan 2 rakaat. Tapi masuk di dalam sholat berjamaah ada etika, ada adab untuk mengikuti gerakan imam. Dan di antara gerakan imam yang berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun sholat adalah tasyahud akhir, itu rukun dari rukun-rukun sholat. Kalau kita berpendapat iftirash, tapi kita sholat berjamaah dengan imam yang duduk tawarruk, maka idealnya tidak mengikuti pendapat kita dulu sementara. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Di antara fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Syekh Abdul Aziz itu pernah berfatwa, seorang yang masbuk, kata beliau, seorang yang masbuk
maka duduknya sebagaimana duduk posisi imam ketika dia berada pada rakaat yang imam ketika itu berada pada rakaat terakhir. Apa dalil beliau? Dalil beliau adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasna'u kama sana'ul imam." Kerjakan apa yang dikerjakan imam. Kerjakan apa yang dikerjakan imam. Selama itu adalah rukun salat, kerjakan sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Mohon maaf, yang masbuk saja diperintahkan untuk duduk sebagaimana duduknya seorang imam, apalagi sidin yang kada masbuk di sop pertama pulang misalnya. Ya jelas hal yang demikian tidak ideal. Bagaimana mungkin orang tersebut ingin berharap mendapatkan derajat 27 pada salat berjamaah sementara dia menyelisih perbuatan seorang imam. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dilakukan oleh imam selama itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kalau salatnya sendiri, salatnya sunnah misalnya, ya silakan hendak iftirash ya ahlan wa sahlan. Tapi masuk di dalam salat berjamaah ada adab, ada etika. Ada kelaziman yang harus diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti gerakan imam yang berkaitan dengan rukun salat. Dan di antara rukun salat yang disepakati oleh para ulama adalah gerakan pada tasyahud akhir, itu rukun dari rukun-rukun salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.